27, 28 bulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya sudah bisa diisi ya. Yang input absen sudah difoto. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kemarin itu baru tentang prokariot ya. Selanjutnya kalau nggak salah kemarin ke transport lagi. Jadi eh, mana ya? Oke, udah terlihat ya. Kemarin kan sampai batas di membran. Bahwa di membran sel itu ada bagian yang lipid, ada yang sifatnya hidrofilik, ada yang sifatnya hidrofobik. Ya, jadi yang pada bagian di sini itu sifatnya larut lemak atau hidrofobik. Kalau bagian luar atau bagian di dalam intrasel atau ekstrasel itu dia sifatnya hidrofilik atau suka air ya. Nah, apa gunanya membran? Jadi proses transport ion-ion atau molekul misalnya O2 atau CO2 itu bisa dari dalam bisa keluar atau dari luar bisa masuk ke dalam gitu. Nah, makanya dia harus biasanya itu tergantung kalau misalnya yang ingin dimasukkan ke dalam itu sifatnya air, misalnya seperti air gitu, maka air itu kan sifat hidrofilik kan, maka supaya dia bisa menembus, sementara di membran itu di sini kan sifatnya larut lemak. Makanya dia nggak bisa lewat. Jadi dari kalau misalnya air dari luar masuk ke dalam kan kemudian sudah saya sampaikan bahwa di dalam sel itu ada cairan. Cairan namanya sitoplasma. Nah, cairan berarti kan itu air, berarti sifatnya hidrofilik. Nah, cairan di dalam itu terkadang tuh suka terjadi pertukaran gitu. Dari luar mungkin ada yang masuk atau dari dalam itu keluar. Nah, bagaimana dia bisa mengalir itu sementara bagian tengah-tengah dari membran ini itu sifatnya tidak larut air atau bersifat lemak. Kan minyak dengan air tidak mungkin bergabung, tidak mungkin bisa bersatu. Makanya butuh protein. Maka di sini ada protein.
Nah, kemarin saya sudah sampaikan misalnya nih adalah protein namanya protein integral. Di bagian dalam protein ini ada channel. Nah, seperti lubang, pori gitu. Jadi air itu masuknya ke situ. Jadi melalui bantuan protein. Nah, kemudian ada lagi beberapa di protein itu yang dia juga terikat dengan suatu glukosa atau senyawa karbohidrat. Nah, itu juga punya peranannya masing-masing, punya peranan tertentu gitu. Nah, jadi fungsi dari membran sel ini untuk melindungi sel membran ini, karena kalau tanpa membran berarti nanti khawatirnya sesuatu yang di dalam bisa keluar keluar gitu kan. Nah, maka selnya tidak akan terjaga apa ya kalau dia keluar berarti selnya lisis gitu kan. Menjaga keluar masuknya molekul, tempat berlangsungnya oksidasi dan respirasi karena kan O2, CO2 itu bisa masuk, keluar masuk, kemudian mempertahankan tonisitas dan dia bersifat semi permeabel. Kemudian, nah ini proses transport. Jadi proses transport itu dia ada dua. Ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya sebenarnya ada tiga. Untuk molekul-molekul seperti air, ion apa CO2, O2 itu ada proses transportnya itu melalui dua metode, dua cara, yaitu secara aktif atau secara pasif. Kalau yang pasif itu terbagi menjadi dua, melalui cara difusi atau difusi terfasilitasi. Ya, jadi ada dua yang metode transport difusi dan difusi terfasilitasi. Beda aktif dengan pasif itu adalah kalau misalnya pasif itu dia tidak membutuhkan energi. Jadi proses perpindahan molekul-molekul ion ataupun air itu dia tidak membutuhkan energi. Sementara kalau dengan cara aktif itu dia membutuhkan energi. Kemudian kenapa? Karena dia harus melawan gradien konsentrasi. Kalau yang pasif itu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau dari tinggi ke rendah kan gampang, sama seperti air. Air itu akan lebih mudah turun dari karena gravitasi ya, karena dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi kalau misalnya dari rendah ke yang tinggi, berarti kan dia butuh butuh sesuatu gitu kan. Kalau dalam hal ini dia butuh energi gitu. Jadi energinya dalam bentuk ATP. Jadi kalau yang aktif itu dia perpindahan nutrisi atau molekul atau ion itu dari melawan gradien konsentrasi. Nah, kalau yang pasif itu ada yang difusi, ada yang difusi terfasilitasi. Bedanya apa? Kalau untuk yang difusi itu untuk senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik. Jadi, molekul-molekul yang hidrofobik, yang sifatnya larut lemak, maka dia kan akan gampang melewati ini. Karena kenapa? Karena di bagian sini juga lemak, ya kan? Jadi senyawa yang lemak dia akan mudah dipindahkan dari luar ke dalam karena di sini sifatnya lemak, sehingga dia tidak butuh ini. Tidak butuh sesuatu yang lain karena dia melintasi sesuatu yang larut dengan dirinya gitu. Selain dia mulai senyawa-senyawa yang hidrofob, dengan cara difusi ini dia juga bisa menghantarkan molekul-molekul polar yang sifatnya tidak bermuatan. Jadi molekul kecil yang tidak bermuatan itu yang sifatnya polar itu dia bisa masuk bebas dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Itu untuk metode yang difusi. Kalau yang difusi terfasilitasi itu biasanya dipakai oleh molekul-molekul yang sifatnya hidrofilik. Nah, karena dia hidrofilik dan dia harus melewati
Bentar ya. Maaf, terganggu sedikit. Lupa saya ngecas. Oke, tadi sampai di proses transport nutrisi, molekul ataupun ion. Jadi ada dua, ada yang secara aktif, ada yang secara pasif. Kalau aktif berarti dia membutuhkan energi. Kenapa dia membutuhkan energi? Karena transport yang aktif itu dia harus melawan gradien dari yang rendah ke tinggi. Tapi kalau yang pasif, dia proses transport dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dia tidak membutuhkan energi. Nah, transport pasif itu ada dua, ada yang difusi biasa dan ada yang difusi terfasilitasi. Kalau yang difusi biasa yang tidak difasilitasi berarti dia perpindahannya itu tanpa difasilitasi oleh apapun. Kenapa? Karena dia bisa melintasi membran yang memang benar dia adalah hidrofobik atau yang sifatnya larut lemak. Jadi molekul-molekul yang memang lipid, molekul-molekul yang hidrofobik itu proses transportnya melalui difusi. Kalau difusi terfasilitasi itu yang membutuhkan suatu molekul perantara, yaitu dalam hal ini berupa protein. Seperti yang saya singgung di awal tadi, proteinnya biasanya disebut dengan protein integral atau protein integral ya. Saya mau nunggu ini lama banget sih buka poin. Nah, kemudian ya, terlihat ya. Nah, kemudian ada lagi yang jadi kalau yang difusi terfasilitasi itu biasanya untuk molekul-molekul yang hidrofilik seperti air, kemudian molekul gula misalnya seperti itu gula CO2. Nah, itu eh, bisa dengan yang terfasilitasi. Kemudian seperti ion-ion ya, ion Na, kalium seperti itu menggunakan metode difusi terfasilitasi. Kemudian eh, transport aktif itu biasanya dia membutuhkan protein, ya. Jadi eh, proses perpindahan senyawa-senyawa biasanya yang melawan gradien dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan dibantu oleh suatu protein, ya. Jadi pasti dia menggunakan suatu protein sama seperti pada yang difusi terfasilitasi. Jadi ada pompa ininya untuk keluar masuknya atau keluar masuknya suatu molekul tadi. Kemudian, nah ada satu lagi proses transport ini. Jadi untuk molekul-molekul yang besar, kalau ini kan air, CO2, O2, glukosa, itu kan molekul-molekul kecil. Tapi kalau misalnya molekul yang besar, misalnya protein gitu. Misalnya ya protein yang besar itu kan makromolekul itu protein ya. Nah, itu proses transportnya itu kan bisa dari dalam sel untuk dikeluarkan keluar gitu misalnya protein-protein ekstrasel, maka caranya itu disebut dengan transport vesicle. Seperti yang saya jelaskan kemarin kan di dalam sel itu ada vesicle-vesicle atau vakuola itu. Nah, si protein yang sudah jadi, yang dari badan Golgi, itu nanti akan masuk ke dalam vesikel, kemudian nanti akan dihantarkan keluar. Nah, apa ininya?
kalau nggak salah. Itu metodenya ada yang endositosis, ada yang eksositosis. Nanti saya di sini kalau nggak salah ada nanti. Jadi sebenarnya proses transport itu ada dua, ada untuk yang kecil, molekul-molekul yang kecil itu bisa dengan transport ya, baik itu transport aktif ataupun transport pasif. Tapi untuk yang molekul yang besar, maka itu prosesnya menggunakan suatu vesikel. Caranya bisa dengan cara endositosis atau dengan cara eksositosis. Kalau endositosis berarti dari luar masuk ke dalam. Kalau eksositosis dari dalam sel itu akan disekresikan keluar. Seperti itu. Kemudian, oh saya Nah, ini gambaran dari perbedaan bentuk membran dari organisme prokariot atau bakteri dengan archaea. Nah, kalau pada bakteri itu bentuk si lipidnya itu, fosfolipidnya seperti ini. Jadi sama-sama lipid bilayer, tapi tidak ada percabangan. Tapi kalau untuk archaea, itu ada percabangannya. Nih, ini adalah percabangannya dalam bentuk rantai isopren. Kemudian dilihat dari eh, gugus ikatan yang antara cabang fosfolipid yang atas dengan yang bawah itu kalau pada archaea itu adalah ether ya gugus kimianya yang menghubungkan adalah ether sementara kalau pada bakteri itu adalah ester sama karena dia fosfolipid lipid itu kan dia terdiri dari asam lemak dan gliserol ya lipid itu dia terdiri ada dua senyawa asam lemak dengan gliserol. Nah, jenis gliserolnya kalau pada archaea itu L-gliserol, kalau yang pada bakteri itu D-gliserol. Jadi secara membran, struktur membran, meskipun archaea dengan bakteri itu sama-sama uniseluler, terdiri dari satu sel, tetapi penyusunnya itu berbeda. Seperti kemarin di dindingnya kalau pada archaea kan pseudomurein. Tapi kalau pada bakteri itu kan dia tersusun atas peptidoglikan. Kemudian dari sisi membrannya, walaupun dia sama-sama bilayer atau dua lapis kan seperti yang kemarin yang saya bilang seperti kue lapis kue bika ya, bika Ambon gitu. Nah, dia dua lapis sama archaea juga dua lapis atau bilayer, tapi fosfolipidnya itu penyusunnya berbeda. Dia berupa rantai cabang. Nah, kemudian ini bentukan sitoplasma itu yang di dalam sini, ya, cairan di dalam sini. Nah, ini tempat terjadinya reaksi metabolisme. Jadi, di dalam sini nanti kan semua proses, makanya kalau yang kemarin ingat penemuan sel itu dikatakan ketika dilihat dengan mikroskop SEM ternyata terlihat ada aktivitas metabolisme ya. Nah, di sini maksudnya jadi terjadi proses metabolisme di dalam sel ini dan itu bisa terlihat dengan SEM. Nah, di dalam sitoplasma itu apa saja yang ada di dalam sitoplasma? Yang pertama ada organel sel. Ini kan organel. Jadi benda-benda yang ada di dalam sel itu disebut dengan organel sel, ada sitoskeleton dan sitosol. Sitosol itu ya cairan. Cairan sama sitoplasma seperti itu. Kemudian nukleus, ini adalah nukleus dan di dalam nukleus ada anak inti lagi. Nah, di dalam nukleus ini itu ada si kromosom. Ya, jadi kromosom itu ada di dalam sini. Ini kan anggaplah kalau misalnya seperti bola, nukleus itu jadi ketika dibelah di dalamnya ada lagi anak inti atau namanya nukleolus. Nah, pada bagian luar itu ada namanya nuclear envelope. Ini nuclear envelope itu adalah lapisan pembungkus dari nukleus. Kemudian yang bentuknya bintil-bintil ini itu yang ini yang bulat-bulat ini itu disebut dengan nuclear pore atau pori-pori nukleus. Kemudian yang warnanya seperti keunguan itu adalah ribosom. Ya, jadi ribosom itu dia ada yang sebenarnya dia tidak nempel di nukleus sih gitu. Tapi dia tuh karena di luarnya nanti kan dia di dalam sitoplasma gitu ya. Karena dia adalah bagian dari organel.
Nah, kemudian fungsi dari nukleus ini apa? Karena dia mengandung kromosom, jadi dia yang mengendalikan kegiatan sel. Apakah selnya ini nanti membelah atau selnya nanti harus mengalami apoptosis, seperti itu. Jadi ya apapun lah yang nantinya untuk sel itu apa maksudnya sel tuh harus ngapain nantinya tergantung dari perintah yang ada di dalam kromosom. Jadi kalau gen di dalam kromosomnya itu mengandung perintah untuk melakukan misalnya metabolisme atau apa gitu, maka itu yang akan terjadi gitu. Jadi semuanya itu berasal dari si nukleus ini. Kemudian ini retikulum endoplasma yang bentuknya seperti ini berlipat-lipat. Nah, ini yang menjadi sintesis proteinnya itu adalah di ribosomnya, ya, di ribosomnya. Kemudian nanti di dalam retikulum endoplasma ini protein yang sudah dihasilkan nanti itu akan mengalami proses modifikasi, ya, misalnya dengan penambahan gula. Kalau misalnya kan ada satu lagi, ini yang kasar, retikulum endoplasma yang kasar atau roh endoplasmic reticulum. Kalau yang ini, yang tanpa adanya ribosom, itu disebut dengan smooth reticulum endoplasma, ya, atau artinya halus. Fungsi daripada retikulum endoplasma yang smooth ini adalah untuk sintesis lemak, biasanya untuk hormon, kemudian metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun atau menyimpan kalsium. Ya. Ini retikulum endoplasma yang halus. Tuh. Kemudian, nah ini ribosom. Nah, ribosom ini dia ada dua bagian. Ada yang namanya subunit kecil dan ada yang namanya subunit besar. Nah, ini nanti peranannya, nanti bagaimana si ribosom ini mensintesis protein, itu nanti akan ada di materi di DNA nanti. Jadi, DNA atau materi genetik yang ada di kromosom itu nanti akan mengalami proses transkripsi atau penerjemahan menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini akan mengalami proses translasi menjadi protein. Nah, dalam proses jadi si rantai mRNA itu akan masuk ke dalam ribosom ini, kemudian nanti akan diubah menjadi protein. Ya, mekanismenya mungkin nanti ketika materi selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian antara organisme prokariot sama eukariot itu memiliki ukuran subunit besar dan subunit kecilnya yang berbeda, ya. Kemudian, nah ini, jadi ini perbedaan ribosom prokariot dan eukariot. eh ini kalau dipecah subunit kecil seperti ini subunit besarnya. Nah, ini protein yang dihasilkan nantinya. Jadi begitu nanti mRNA masuk, diapit di sini, kemudian masuk ke dalam sini, jadi antara subunit besar dengan subunit kecil itu akan nempel, kemudian ditranslasilah protein dan proteinnya akan dihasilkan seperti ini. Bentuk protein itu seperti benang kusut ya, bentuknya seperti ini. Jadi semakin ruwet bentuk protein, itu semakin dia aktif, ya. Jadi konformasinya tergantung dari jadi aktivitas protein itu tergantung dari konformasinya. Nah, kandungan antara ribosom yang ada pada prokariot dengan eukariot ini 40% RNA dan 60% itu protein. Kalau di pada eukariot itu kebalikannya. Kemudian ukuran totalnya itu adalah 70S dan ini 80S. Artinya bukan di jumlah ya antara 50 tambah 30 harusnya kan 80 tidak begitu. Jadi 70S S ini adalah unit Svedberg itu adalah ukuran kalau untuk tingkat sedimentasi dari si ribosom ini. Jadi satuan untuk ribosom itu adalah S atau unit Svedberg. Kemudian lokasinya kalau untuk prokariot dia di sitoplasma. Kenapa di sitoplasma? Ya,
Karena kan dia memang uniseluler. Dia tidak ada semua organel itu dia berenang-renang di dalam sitoplasma. Jadi mau itu dia kan nggak punya nukleus. Jadi kromosomnya juga itu ada di dalam sitoplasma. Berbeda dengan eukariot. Kalau eukariot karena dia multiseluler dan memiliki banyak organel sehingga si kromosomnya itu tersimpan di ini yang berbeda. Ada organel jadi ruang khusus gitu. Nah, kalau pada eukariot, ribosom itu bisa di sitoplasma dan bisa di retikulum endoplasma. Kalau dia di retikulum endoplasma berarti itu yang tadi, yang di ruh, ya, yang kasar. Jadi ribosomnya yang nempel di kasar. Kalau atau retikulum endoplasma yang di sitoplasma itu berarti yang di smooth tadi, ya, yang tanpa adanya ribosom. Nah, kemudian ini adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi fungsinya adalah untuk modifikasi protein, sintesis polisakarida, sistem sekresi. Jadi, protein yang sudah tadi dihasilkan dari retikulum endoplasma, kemudian mungkin nanti biasanya untuk protein-protein yang diproduksi di yeast atau di fungi ya, di jamur, atau protein-protein yang diproduksi di sel mamalia itu biasanya dia mengalami proses modifikasi. Ya, proses modifikasi entahkah dengan penambahan asam sialat atau misalnya penambahan dengan gugus karbohidrat gitu. Nah, proses modifikasi itu terjadi di badan Golgi. Ya, nah di sini ada yang lipat-lipatan ini disebut dengan lumen. Lumen itu yang bagian dalam, lipatan ini disebut dengan cisterna. Kemudian di sini juga ada suatu secretory vesicle atau ya seperti mangkok-mangkok itu tadi vesicle. Nah, jadi molekul-molekul yang dari itu akan masuk ke sini. Kemudian nanti kalau misalnya dia akan ditransport keluar protein yang sudah. Jadi kalau sudah selesai dimodifikasi, maka dia akan masuk ke dalam vesikel, kemudian dikeluarkan dengan cara tadi eksositosis. Karena dia akan disekresikan keluar. Tapi kalau misalnya ternyata proses modifikasi ini salah, misalnya atau tidak dipakai, maka dia akan masuk ke dalam suatu yang namanya lisosom. Nah, nanti di dalam lisosom ini akan dihancurkan. Bagaimana lisosom bisa menghancurkan molekul itu? Dengan cara, jadi di dalam lisosom itu dia mengandung senyawa-senyawa atau enzim-enzim yang bersifat hidrolisis. Jadi ikatan-ikatan peptida yang ada di protein itu diputus-putus sehingga dia tidak membentuk suatu protein. Jadi membentuk asam-asam amino ya, menjadi potongan-potongan pendek gitu dan itu kemudian selanjutnya dihancurkan. Nah, selain di lisosom, ada lagi namanya peroksisom. Di dalam peroksisom itu mengandung enzim-enzim katalase. Biasanya enzim katalase ini untuk menghancurkan senyawa-senyawa radikal. Misalnya hidrogen peroksida. Ya, namanya radikal berarti kan dikhawatirkan kalau misalnya banyak senyawa-senyawa radikal, dia akan mencari pasangannya. Ketika cari pasangannya, maka senyawa lain yang harusnya dia stabil karena pasangannya diambil, sehingga dia menjadi toksik, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk menetralkan senyawa-senyawa radikal ini, maka dihasilkanlah suatu enzim katalase yang ada di dalam peroksisom. Ini badan Golgi. Nah, ini tadi eh, bagaimana transport vesikel dari retikulum endoplasma kan tadi saya katakan ada dua proses transport. Transport untuk molekul-molekul kecil itu yang aktif atau pasif. Kalau transport yang senyawa makromolekul itu dengan namanya transport vesikel. Dan itu terjadi dari retikulum endoplasma menuju ke badan Golgi, kemudian nanti dari badan Golgi bisa ke keluar sel, ekstra sel. Nah, jadi
Dari sini juga dari mana? Dari retikulum endoplasma, protein yang sudah dihasilkan tadi itu juga akan nanti masuk ke dalam mangkok vesikel tadi, masuk ke dalam itu kemudian dihantarkan ke badan Golgi, ya, masuk ke badan. Jadi bukan langsung keluar seperti itu protein. Jadi ada alat transport, ada apa ya alat transportnya ya namanya itu. Nah, ditransfer ke badan Golgi. Nanti di badan Golgi dimodifikasi, entahkah ditambahkan karbohidrat atau apa gitu. Nah, ini prosesnya. Jadi ini proses endositosis. Kalau endositosis berarti dari luar ke dalam. Nah, untuk yang makromolekul itu tidak harus protein saja, tapi misalnya bakteri gitu atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kan nanti akan ditangkap oleh suatu sistem imun. Nah, sistem imun nangkap, kemudian nanti masukkan ke dalam sel untuk didegradasi itu juga bisa seperti itu. Itu prosesnya dengan bisa dengan endositosis gitu. Nah, ini lisosom. Jadi vesikel materi-materi yang dari luar akan masuk ke dalam vesikel. Dari luar nih vesikel, jadi membrannya akan membentuk suatu vesikel ini. Jadi si molekulnya itu yang dalam seperti tanda titik-titik ini masuk. Kemudian di dalam vesikel nanti akan berfusi. Vesikel ini akan berfusi dengan suatu lisosom, jadi dia akan nempel. Nah, kemudian nanti yang dari luar ini kan sesuatu yang harus dimusnahkan. Maka sampai di dalam liposom setelah dia berfusi dengan lisosom dia akan menyatu dengan lisosom kemudian baru didegradasi. Di sini dia akan terdegradasi. Ya, ini misalnya contohnya kalau pada apa? Misalnya dari bakteri. Bakteri itu sebenarnya bukan bakterinya yang jadi ketika kita terinfeksi bakteri yang sebenarnya dihancurkan itu bukan selnya itu tapi biasanya yang berbahaya itu ada metabolit dari bakteri itu. Toksinnya misalnya gitu. Toksinnya itu yang akan toksin itu kan dia berupa protein. Toksinnya itu yang dikenali oleh tubuh kemudian dihancurkan. Kemudian ini ada mitokondria. Nah, kalau mitokondria itu dia berperan dalam proses metabolisme energi. Biasanya mitokondria itu terjadinya di hati, ya. Jumlah mitokondria dalam sel tergantung dari tipe dan ukuran sel. Sel hewan mengandung ribuan mitokondria. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian dari mitokondria. Jadi, mitokondria ini untuk proses respirasi itu terjadi di mitokondria. Produk yang dihasilkan dari mitokondria itu adalah energi ATP. Oh, udah selesai. Itu struktur dan fungsi sel, baik yang prokariot atau yang eukariot. Jadi yang nih, eh, kan, ya ini. Nih, jadi bisa membedakan antara organisme prokariot dengan eukariot. Cuma saja antara kalau eukariot kan dia itu bisa dari hewan atau dari jamur, ya. Jadi kalau yang prokariot itu ada jamur, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya sama, sama-sama organelnya ya, organel penyusunnya itu sama, sama-sama punya badan Golgi, punya ini, punya apa namanya, punya mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Tapi ini nih yang retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, kemudian lisosom itu tidak akan ditemukan pada bakteri, ya. Karena kalau bakteri itu sederhana sekali, hanya ada ribosom kemudian sitoplasma sama kromosom. Dia tidak memiliki inti sel. Makanya biasanya kalau untuk jadi kan ketika kita mau produksi suatu protein, protein endogen, nah, itu akan lebih mudah direkayasa itu menggunakan bakteri. Ya. Jadi dengan proses rekayasa teknologi DNA rekombinan itu akan mudah diproduksi di E. coli atau di bakteri. Kenapa? Karena organelnya itu sederhana.
Kalau organelnya sederhana, berarti proses regulasi supaya dapat dihasilkan protein itu dia tidak terlalu ribet. Berbeda kalau pada sel eukariot. Kalau eukariot itu karena kan ada retikulum endoplasma. Bagaimana proses, kan tidak segampang, oke, misalnya dia butuh dimodifikasi, tinggal masuk ke spesikel. Tidak begitu, tidak segampang itu. Jadi akan ada tahapan-tahapan lagi secara molekuler, protein-protein yang sudah diproduksi di retikulum endoplasma itu bisa masuk ke vesikel, kemudian bisa dihantarkan ke badan Golgi, itu akan ada regulasinya lagi. Makanya untuk eukariot itu karena dia punya organel yang lebih kompleks, itu lebih sulit. Tapi keuntungannya, kalau untuk sel prokariot itu protein yang diproduksi itu juga yang simple. Kalau proteinnya tuh yang diproduksi dia membutuhkan modifikasi, misalnya kayak yang ukurannya besar terus harus ada penambahan protein segala macam. Nah, itu di bakteri nggak bisa. Jadi harus diproduksi di sel mamalia, sel eukariot gitu. Jadi kita bisa menggunakan sel mamalia. Jadi ya, jadi mm, dengan mengetahui ini, jadi kita diharapkan bisa tahu kenapa, bagaimana kaitannya farmasi dengan biologi sel, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada ini, eh, ada lagi, misalnya kayak di ini sitoskeleton ya, belum saya sitoskeleton itu mah jaringan. Itu sih secara garis besar ya organel-organel yang ada di organisme eukariot. Perbedaannya cuma nanti antara sel tumbuhan dengan hewan dari misalnya dari sisi dinding sel. Dinding selnya kalau pada ini kan lebih kaku ya. Kalau pada eh, terus vakuola kalau nggak salah satu lagi vakuola itu tidak ada pada mm, tumbuhan. Vakuola itu adanya pada sel hewan kalau nggak salah itu. Perbedaan sel ini. Terus kalau jamur, jamur itu tidak seluruh jamur, tidak semua jamur itu dia adalah eukariot. Tapi kalau misalnya jamur kayak jamur merang gitu kan, jamur apa ya? Ya macam-macam selain jamur ragi. Nah, kalau ragi itu dia masuknya ke dalam uniseluler. Ragi atau yeast ya. Saccharomyces nama ininya. Nah, itu termasuk ke dalam uniseluler. Selain dari Saccharomyces itu adalah multiseluler. Dia masuk ke dalam organisme eukariot. Kemudian alga, misalnya alga itu adalah eukariot. Kalau kemarin gimana tingkatan sel itu kemarin hmm, penggolongan. Nah, ini ada Monera, ada Protista. Kalau Monera itu sama dengan bakteri. Ya. Nah, bakteri, kenapa kita perlu mengetahui yang ini, organel sel? Sebenarnya nanti kalau misalnya terus diteruskan, misalnya jadi kita membuat obat itu kan sekarang obat itu bisa berasal dari misalnya secara sintesis, ya kan, sintesis kimia.
obat-obat kimia. Atau obat itu bisa berasal dari misalnya ekstrak tanaman, kan juga sudah marak gitu. Tapi ada lagi satu lagi protein apa obat yang berasal dari suatu organisme ya. Misalnya kayak insulin, kan kayak protein-protein protein itu kan makromolekul, molekul yang besar dan tidak mungkin bisa dibuat secara sintesis kimia. Karena bayangkan dia ukurannya berapa bisa sampai ada yang seratusan kilodalton itu besar sekali dan tidak mungkin secara ini dan tidak mungkin didapat di ini di tumbuhan. Sehingga apalagi protein-protein endogen, protein yang di tubuh kita kan itu sebenarnya pengobatan berbasis protein itu kan ya lebih baik dibandingkan kita menggunakan senyawa kimia. Kenapa? Karena dia ada di dalam tubuh kita. Sehingga bagaimana proses pembuatan protein endogen ini, yaitu salah satu caranya dengan teknologi DNA rekombinan menggunakan organisme ini. Bisa menggunakan biasanya yang sudah yang banyak itu dengan menggunakan bakteri atau menggunakan ragi. Kalau tergantung proteinnya. Nah, protein. Makanya kita harus tahu organel-organel yang ada di dalam sel bakteri. Seperti yang saya kerjakan, itu kan memproduksi protein keratinase, yang harapannya nanti keratinase itu dia bisa mendegradasi keratin. Ya, keratin di kita kan banyak banget di rambut. Jadi kalau untuk yang rambutnya kriwil, itu kan pasti keratinnya tuh lebih banyak dibandingkan yang lurus gitu. Nah, kalau mau meluruskan itu bisa pakai enzim keratinase. Enzim itu bisa memutus ikatan yang ada pada keratin sehingga dia menjadi lebih lentur gitu. Atau mengobati psoriasis. Orang penyakit psoriasis itu kan kulitnya ini kan seperti koreng gitu ya, psoriasis itu. Nah, artinya di situ kan terjadi penebalan keratin. Nah, itu bisa diproduksi dengan keratinase. Nah, untuk membuat keratinase ini caranya yaitu dari kita kalau saya produksi dengan E. coli. Jadi saya produksi di E. coli, nanti E. coli itu menghasilkan suatu protein, dia melakukan metabolisme sehingga mengeluarkan protein. Proteinnya itu yang nanti selanjutnya diperbanyak, kemudian dimurnikan. Nah, jadi pendekatan untuk memproduksi protein-protein endogen, eh, apa mempelajari ini. Nah, kalau kan nih di sini ada Monera, ada Protista. Kalau Protista itu sama seperti eukariot ya. Kalau Monera itu adalah apa? Prokariot. Kalau dulu orang bilangnya Monera. Nah, Monera ini kemudian dia bagi menjadi ada Eubacteria, ada Archaebacteria. Ya, ada kelompok eukariot itu ada Protista, ada fungi atau jamur, ada tumbuhan dan ada animalia. Kemudian ini sama ya. Protozoa itu juga termasuk ke dalam kelompok eukariot. Chromista juga kelompok prokariot. Jadi kayak kalau dulu misalnya cacing atau apa itu adalah organisme eukariot. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Silakan, kuliah kita udah selesai. Kita masuk lagi minggu gitu kan. Absensinya udah masuk ini tadi. Bentar saya cek dulu. Maimunah, ada? Maimunah ada nggak? Nggak ada. Kak Maimunah izin Bu, soalnya di tempatnya tuh mati lampu Bu. Dia di mana emang? Di Bangko Bu, Rantau Panjang. Terus Dea Amanda, Hadir Ibu, hadir? hadir Ibu.
Belum absen loh. Ya, saya absen. Tiskarani, ada? Nggak ada. Salsabila Rifda, nggak ada. Tapi ini orangnya ada kan? Maksudnya mahasiswa JK ada kan? Itu cuma hari ini aja tidak hadir gitu ya. Oke, yang selebihnya sudah absen. Save. Kemudian di ininya sudah belum. Eh, baik. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Setelah ini Ibu kuliah lagi ya? Ada kuliah lagi? Ya? Ada Ibu. Oh, kuliah apa? Fisika farmasi dan matematika, Ibu. Oh, sama Bu Devi? Fisika sama Ibu Putih. Matematika sama ya Ibu Elpa, Bu. Hmm. Ibu izin mau bertanya dan konfirmasi untuk perkuliahan berikutnya kita mau tetap di jadwal hari Selasa malam atau mungkin Ibu bisa pindah jadwal di hari dan jam Ibu bisa. Nanti kami ikut jam Ibu juga. Kalau untuk minggu besok bisa sih di seperti biasa di hari Selasa. Sebenarnya sih saya bisa tuh di hari Selasa tuh tidak ada masalah. Cuma kan kemarin memang karena lagi sibuk untuk ini. Jadi kalau sekarang saya sudah free dan sekarang udah di Jambi juga. Jadi bisa sih di hari Selasa gitu. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kuliah kita udah selesai. Sampai di sini mungkin stop share ya. Mungkin bisa diambil fotonya aja dulu, biar untuk bisa masuk ke absensi. Jika sudah, berarti kita ketemu lagi di hari Selasa besok. Tapi kalau yang untuk minggu depan, nah itu dia tuh saya tuh susah. Kalau untuk minggu depan sepertinya nggak bisa ya hari Selasa itu, karena ya nggak mungkin juga dalam perjalanan gitu kan. Nanti saya coba tanya di Prodi kalau misalnya memungkinkan minggu depan itu kita ada dua pertemuan. Jadi hari Selasa sama tolong satu lagi cariin di hari apa. Apakah hari Sabtu seperti ini lagi atau mau hari seperti semalam hari Jumat jam 8 gitu. Ya kan? Nanti kalau boleh sama Prodinya dua kali gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Ya tidak. Kuliah kita sampai di sini. Sudah diambil ya absensinya, tolong diupload. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu.